Sabda TV. Hadis ini menunjukkan juga akhul Islam pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan itu sesuai dengan derajat-derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan ya, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, maaf. Ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris, kemudian bertemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW melebihi para nabi itu semua. Rasulullah terus diangkat melebihi langit yang ketujuh sampai ke tempat yang terdengar padanya apa? Suara pena. Yang disebutkan dalam riwayat, ya, lalu kemudian malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah dan Rasulullah terus naik bertemu dengan Allah. Ya, tanpa perantara malaikat Jibril. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat yang lain itu, Pak, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, ketika engkau ya bertemu dengan Allah itu engkau melihat Allah enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Karena disebutkan dalam hadis yang riwayat Muhammad, ya, Rasulullah SAW sabda, hijabuhu nur, bahwa Allah itu menghijabi dirinya dengan makhluknya itu dengan cahaya, Pak. Lau kasyafaha, kalau Allah membuka itu tirainya, hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat yang sahih bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa alaihissalam saja ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur dan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara, Nabi Musa minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaik, perlihatkanlah engkau pada diriku, agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu masih tetap kokoh, ya, di tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung itu pun hancur lebur karena takut kepada Allah. Ketika Nabi Musa melihat gunung itu hancur, apa Pak? Kharrasa, ya, pingsan. Ya, fakharra Musa sa'iqa. Pingsan Nabi Musa. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa telah siuman lagi sadar, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang pertama kali beriman. Ya. Jadi, tidak ada siapapun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Makanya klaim orang-orang sufi yang mengatakan katanya orang yang sudah sampai derajat tinggi bisa melihat Allah, ini semua dusta. Ya. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada siapapun di dunia yang bisa melihat Allah. Adapun di akhirat, na'am. Di akhirat nanti kaum mukminin akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama yaitu di padang mahsyar. Dan yang kedua yaitu di dalam surga. Kaum mukminin akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Iya. Namun sekali lagi Pak, ya, sifat keyakinan ini ditolak sama orang-orang Mu'tazilah.
Karena katanya kalau Allah terlihat berarti Allah berbentuk jism dong, jasad. Memang begitu, ya. Metode beragamanya orang-orang Mu'tazilah tuh, Pak. Mereka punya kaidah yang menyesatkan. Apa katanya? Semua dalil yang bertabrakan dengan akal harus ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Ya, mengerikan sekali, ya.